Oke, mari kita lanjut spoiler alur cerita episode 97. Sebelumnya, Xiaoyan sudah melarikan diri dari Fei Tian, terbang keluar dari kota perubahan tulang. Dalam sekejap mata, setelah terbang ke pegunungan yang berada di luar kota, tubuhnya seperti meteor yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Meskipun dia tidak merasa Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua ini akan menyerah begitu saja. Orang tua itu, dia benar-benar sudah menyerah mengejarku? Alisnya merajut ketika dia bergumam. Aku katakan bahwa kamu tidak akan dapat melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara Xiaoyan dengan lembut bergumam. Tubuhnya segera menegang, matanya mengecil dan terkunci ke puncak gunung di depannya. Di sana, Fei Tian berdiri dengan dua tangan di belakang punggungnya, mata perak putihnya mengejek Xiaoyan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara dingin, ekspresinya menjadi serius, sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang yang misterius. Namun, kamu juga telah memilih target yang salah jika kamu ingin bersaing denganku. Fei Tian tersenyum ketika dia berbicara. Apa yang akan kamu lakukan? Xiaoyan berteriak dengan suara dalam, matanya menyapu sekeliling, mencari rute untuk melarikan diri. Serahkan tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian hanya tersenyum. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter di depan Xiaoyan. Aku juga tertarik pada metode Cimu yang bisa menggabungkan api surgawi. Aku mungkin membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Itu juga alasan dia mampu mencapai level ini di hari ini. Aku tahu kamu memiliki tubuh roh yang sangat kuat di dalam tubuhmu. Jika dia lebih dari sekedar tubuh roh, aku mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli ketika dia melihat ekspresi suram Xiaoyan. Kata-kata yang sombong. Jika aku berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia akan berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju sedikit bergetar, dan roh Tian Huo Junje perlahan naik. Dia menatap Fei Tian di depannya dengan dingin dan tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyebut Tian Huo Junje. Terlepas dari seberapa hebat kamu ketika masih hidup, saat ini kamu hanyalah tubuh roh. Kilatan dingin bertahap muncul dalam suara acuh Fei Tian. Hanya Doujong bintang 8 berani bertindak sombong di depanku. Tian Huo Junje dengan marah tertawa. Dia menoleh pada Xiaoyan dengan lembut berkata, "Pergi dulu, aku akan memblokirnya." Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar ini. Jika mereka bertarung, kemungkinan kemenangan Tian Huo Junje sangat tipis. Tenang, aku tahu batasku. Aku hanya akan memblokirnya untuk sementara. Aku punya metode sendiri untuk membuatnya bingung. Tian Huo Junje melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak ketika dia mendengarnya. Dia segera mengangguk, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkannya. Kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya dengan liar bergegas ke arah lain. Melihat ini, Fei Tian merajut alisnya sedikit. Namun ketika dia ingin mengejar, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan seseorang. Izinkan aku untuk menguji keterampilanmu hari ini. Tian Huo Junje perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah pedang yang dibentuk dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana kamu memblokirku, dia pada akhirnya tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Fei Tian dengan dingin tertawa, tubuhnya bergetar dan cahaya bersinar memunculkan cahaya petir. Tangan Fei Tian meraih ke depan, cahaya petir melintas dan tombak panjang yang dibentuk dari petir muncul. Tian Huo Junje tidak takut meski melihat keterampilan Fei Tian yang kuat ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritual yang megah menyapu. Tubuhnya bergerak dan pedangnya menusuk ke depan. Suara dentang logam jelas bergema di seluruh langit setelah mereka tabrakan. Sementara itu, sosok Xiaoyan bergegas ke depan seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Setelah terbang selama 20 menit, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dan sosok Tian Huo Junje sudah muncul yang telah menggunakan teleportasi ruang. Pergi dengan cepat, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Junje mendesak dengan suara gelisah saat dia muncul.
Xiaoyan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Fei Tian telah mengunci lokasinya. Bagaimana dia mengetahuinya? Sebuah pikiran muncul dengan cepat di mata Xiaoyan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul. Kemudian dia melemparkan 4 gulungan ke arah yang berbeda. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejarku sekarang. Di tempat yang jauh, Fei Tian juga telah merasakan benang perasaan spiritual telah terbagi menjadi 4, apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini benar-benar mau meninggalkan harta seperti itu? Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah menjadi suram. Segel di tangannya tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Tubuh ilusi 3 rupa petir muncul. Segera tubuh ilusi atau avatar yang mirip dengannya muncul. Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan itu. Tidak perlu bagimu untuk melawannya langsung. Yang perlu kamu lakukan adalah menundanya. Fei Tian memberi perintah. Tenang. Avatar Fei Tian tersenyum samar. Ekspresinya persis sama dengan tubuh yang sebenarnya. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang melarikan diri. Di kejauhan, Xiaoyan melirik ke belakangnya saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Sangat mungkin bahwa Fei Tian telah pergi untuk mengejar 4 gulungan. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah membuatnya terguncang. Hati-hati! Kata-kata Tian Ho Junje baru saja terdengar ketika suaranya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan kasar menghantam ruang kosong. Ruang kosong segera berfluktuasi dan sosok cahaya petir samar-samar perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiaoyan juga tiba-tiba berubah. Dia langsung mundur. Dia tidak pernah mengharapkan orang ini benar-benar mengejar. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tanganku. Mata Fei Tian dingin sekali saat dia berkata, ada yang salah, aura orang ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak dozong bintang 6. Tian Ho Junje tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening menatap Fei Tian. Mata Xiaoyan menyipit. Sebuah pikiran melintas di hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak. Tubuh ilusi 3000 petir. Ini hanyalah avatar dari Fei Tian. Bunuh dia, dia hanya ingin menunda waktu. Tubuh dia sebenarnya pasti telah pergi untuk mengejar gulungan itu. Setelah dia bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan buru-buru berkata. Tian Ho Junje di samping bergegas keluar. Kekuatan spiritual melonjak dan segera bertabrakan dengan avatar Fei Tian. Beng, gelombang energi yang sangat besar dan suara gemuruh yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiaoyan buru-buru mundur saat melihat 2 orang terlibat dalam pertarungan kejam. Tatapannya menatap tajam pada lingkaran pertempuran. Setelah 12 pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Telapak tangan Tian Ho Junje sekali lagi menghantam avatar Fei Tian, yang membuat cahaya petir yang menutupi avatar Fei Tian meredup, mengungkapkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiaoyan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang telah merembes keluar dari cahaya redup petir adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas berfluktuasi kekuatan spiritual. Avatar ini dibentuk dari rohnya Fei Tian. Pikiran ini muncul dalam hati Xiaoyan. Dia tiba-tiba berteriak, Tuan Ho, pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan bertarung. Tian Ho Junje terkejut setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Aura Xiaoyan seperti gunung ketika roh Tian Ho memasuki tubuhnya, mengepalkan tangannya, dan Fallen Heart Flame segera melonjak ke segala arah sebelum berubah menjadi sepasang ular api besar yang berputar dan melesat keluar. Fallen Heart Flame. Tubuh avatar Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas mundur. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa Fallen Heart Flame dapat membakar dan melukai roh. Kamu ingin melarikan diri? Xiaoyan hanya tertawa melihat ini. Segel di tangannya berubah. Segera piton api melambung tinggi dan dengan kejam menabrak tubuh avatar Fei Tian. Cahaya petir yang menutupi tubuh avatar Fei Tian langsung menghilang.
Detik berikutnya, piton api dengan cepat mengejar dan sekali lagi dengan kejam menghantam. Peng, 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 tangan Xiaoyan menari-nari, beberapa ular piton api menembak keluar dan menabrak avatar Feitian, mengirimnya mundur beberapa ratus meter. Dan avatar Feitian sudah benar-benar menjadi ilusi. Sudah berakhir. Suara Xiaoyan terdengar saat dia muncul di depan avatar Feitian. Tinjunya yang terbungkus oleh Fallen Heart Flame dengan kasar menghantam dada avatar Feitian. Peng, avatar Feitian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Melihat cahaya ilusi tersebar, Xiaoyan sepertinya mengerti sesuatu. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan energi tak terlihat melesat keluar dari titik cahaya. Itu berubah menjadi informasi kata-kata petir yang sulit untuk diuraikan ketika menyerang pikirannya. Sesaat kemudian, cahaya melemah dan metode latihan yang lengkap perlahan muncul. Sungguh tak terduga, dia secara tidak sengaja telah mendapatkan kunci untuk membuka tubuh ilusi 3000 petir dari avatar Feitian. Teman lama, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas kebaikanmu ini di masa depan. Xiaoyan tertawa tak terkendali di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang berdesir sedikit setelah beberapa menit Xiaoyan menghilang dan Feitian perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekeliling, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiaoyan. Segera raungan marahnya bergemuruh di atas hutan gunung. Anak nakal, aku akan mengambil hidupmu pada saat kita bertemu. Xiaoyan bersembunyi di bawah ranting pohon yang lebat di dalam hutan rimbun. Auranya benar-benar disembunyikan. Meskipun dia telah melarikan diri dari area Feitian yang bisa rasakan, dia jelas tahu betapa menakutkannya kecepatan orang ini. 10 menit berlalu, Feitian akhirnya muncul. Tatapannya perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan suara marah. Setelah dia melampiaskan amarahnya, pandangannya dengan ganas berubah ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Setelah 2 jam berlalu sejak Feitian menghilang, Xiaoyan dengan lembut melompat turun dari dahan pohon dan mendarat di tanah. Dia dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Setelah menemukan tempat yang aman di tempat gunung, baru kemudian dia menghela napas lega. Sambil duduk bersilah, dia memanggil boneka iblis bumi dan memerintahkan untuk menjaganya. Sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari seksama metode latihan tubuh ilusi 3000 petir. Waktu cepat berlalu, sementara hati Xiaoyan perlahan-lahan tenggelam ke dalam metode latihan tubuh ilusi 3000 petir, di mana ada tingkatan yang harus dilalui. Tingkatan awal, tubuh avatar paling banyak memiliki sepertiga kekuatan tubuh asli. Tingkat menengah akan memiliki 2/3 dari kekuatan tubuh asli. Tingkat penguasaan akan berarti avatar memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh asli. Menggunakan hati untuk membentuk sebuah sosok dan meninggalkan rohnya di dalam sosok itu. Xiaoyan mengulangi ini lebih dari 12 kali. Tiba-tiba dia mengerti sesuatu dan mulai berlatih. Pelatihan agak gila Xiaoyan berlanjut sepanjang malam. Baru ketika matahari pagi menerobos kegelapan, dia akhirnya berhenti untuk menarik nafas dan istirahat sejenak. Kemudian dia menatap ke ujung pegunungan. Ada cukup banyak binatang sihir tersembunyi di sana. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Dengan satu ayunan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerang ke pegunungan yang padat penduduknya oleh binatang sihir. Beng, Xiaoyan mendarat di tanah, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil, baru kemudian berhenti dengan lambat. Sementara itu, binatang sihir beruang iblis besar, penuh dengan aura ganas yang setara dengan Dou Huang, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya saat Xiaoyan mendarat. Aktivitas tiba-tiba ini menyebabkan beberapa binatang sihir lainnya buru-buru mundur dan berlarian karena ketakutan. Xiaoyan menundukkan kepalanya melirik beruang iblis yang tidak jauh. Tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri, namun kamu ingin membantu Raja Serigala Bodoh itu bertindak sebagai pengintai. Kemudian Xiaoyan berjalan lagi menelusuri hutan. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang sihir yang bodoh mati di tangan Xiaoyan. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus baginya untuk melatih tubuh ilusi 3000 petir. Ada cukup banyak binatang sihir yang kuat di sini, bukan hanya binatang sihir yang setara dengan Dou Huang. Xiaoyan bahkan telah bertarung dengan binatang sihir Raja Serigala Abu-Abu yang setara dengan Dou Zong bintang 2. Setelah bertarung dengannya,
Xiaoyan secara alami tidak akan mengambil langkah pembunuhan dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik baginya. Aku ingin tahu, apakah orang itu melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 hari terakhir? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang iblis besar. Kemudian menyempurnakan inti monsternya. Inti monster tingkat 6 akan berguna ketika dia menyempurnakan pil obat di masa depan. Keesokan harinya, ketika Xiaoyan yang baru saja akan meninggalkan hutan, dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Melirik ke arah langit yang jauh, sekelompok besar sosok hitam bergegas dari sana. Mereka cepat tiba kali ini. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat dia mengamati sosok hitam yang semakin mendekat. Tinggalkan buah bintang sempurna. Kalau tidak, aku akan memotong daging dan tubuhmu dan memakannya. Sosok binatang sihir terbang yang sangat besar, sayap yang besar tersebar perlahan muncul. Di atas kepalanya, Raja Serigala Abu-Abu dengan tubuh bagian atas ditutupi banyak luka, berdiri dengan bangga. Sementara di belakangnya, ada banyak binatang sihir dengan ukuran berbeda. Kamu seorang komandan yang telah menduduki gunung sebagai raja. Mengapa kamu harus mengejarku karena buah bintang sempurna? Xiaoyan hanya tersenyum saat berbicara. Omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu mengutuk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melompat turun dari punggung binatang terbang dan mendarat di tanah. Serahkan padaku, kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini. Segera, tubuhnya juga mengeluarkan suara wus saat dia bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tajamnya dengan kejam menusuk ke tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum, langkah kakinya bergerak dan dia mundur lebih dari 12 langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindar. Xiaoyan terus menghindar dan terus mencoba pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Sampai pada akhirnya, 1 dari 3 bayangan yang ditinggalkan tetap mempertahankan pendiriannya. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan tertegun saat melihat bayangan yang belum menghilang. Dia sendiri belum pernah mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang menyangka kalau dia akan benar-benar membentuk sebuah avatar dengan cara yang begitu membingungkan. Xiaoyan akhirnya pulih dari keterkejutannya. Kebahagiaan liar muncul di matanya. Terima kasih banyak karena kamu telah membantuku. Aku akan mengizinkanmu untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiaoyan tertawa keras. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal menyebar dengan cepat. Raja Serigala Abu-Abu segera mengeluarkan terowongan marah setelah melihat Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri. Namun, ketika dia melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seperti baru saja melihat hantu saat menatap sayap tulang kristal di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri. Sayap iblis ponik surgawi?